Nah, ini pemeliharaan tanaman, standar operasional penyemprotan untuk tanaman cabai ini bisa sebagai acuan, sebagai bahan pertimbangan Mitra Mantera NASA dimanapun Anda berada, untuk bisa menyesuaikan apa yang sudah dilakukan di budidaya tanaman cabai, tinggal menggunakan produk-produk NASA. Nah, standar operasional penyemprotan tanaman dengan menggunakan teknologi NASA, ya, ini umur 5 hari. Ya, ini semprotkan POC NASA dan korin kalau ada korin, ya, atau bisa menggunakan biu atau bisa menggunakan grece yang untuk ketek ini juga bisa. Ya, POC NASA 50 ml per 20 liter. Ya. Kemudian 30 gram, ya 30 gram ini korin. Ya. Kemudian hari ke-10 bisa menggunakan air 810, kemudian semprot racun, ya kita konversikan dengan racun-racun yang kimia karena memang di tanaman cabai ini kita belum bisa terlepas dari penggunaan pestisida kimia karena memang hama dan penyakitnya sangat banyak. Ini bisa midaclorid ini untuk hama ya, yang berbahan aktif midaclorid, atau mancozeb ini berbahan aktif sulfur ya ini. Atau bisa juga ini nanti bisa diganti dengan BVR atau dengan menggunakan biu tergantung serangan ya. Kemudian hari yang ke-15 ini bisa semprot dengan menggunakan Green Star, kemudian campur aero, kemudian pakai insektisida yang bahan aktifnya spermetrin ditambah dengan Pestona kalau ada ya ini, tapi jangan dicampur dengan BVR spermetrin ini ya. Kemudian hari yang ke-20 ini semprot free top ya, paling tidak 20 gram ini, 20 gram per 20 liter atau 25 gram per 20 liter ya. Kemudian korin ya, ini bisa korin atau menggunakan biu. Kemudian hari ke-25 bila bunga keluar ini bisa tetap aero 810 lagi di musim hujan, semprotkan POC NASA hormonik, kemudian pakai fungisida yang berbahan aktif dari amitraz, atau ini bisa diganti dengan menggunakan bio atau grece ya. Kemudian selanjutnya hari 10 ya, ini semprot aero 810 insektisida yang berbahan aktif imidacloprid ya, kemudian pentana kalau ada, tapi salah satu ini juga enggak apa-apa ya, pentana, tapi jangan dicampur dengan BVR ya, atau semprot BVR enggak apa-apa. Kemudian hari ke-35 ini aero, fluidtop, harmonik, Pestona, semprot fungisida yang berbahan aktif benlate ya ini. Kemudian hari ke-10, hari ke-40 maaf, ya 5 hari sekali penyemprotan. Ya, POC NASA hormonik, kemudian korin atau biu. Kemudian hari ke-50 ya, ini semprot aero ya, fluidtop, hormonik, ya, ini aero accidental, kalau ada silahkan gunakan, kalau tidak digunakan juga tidak apa-apa ya. Fluidtop harmonik, kemudian fungisidanya benlate, insektisidanya yang berbahan aktif dari abamectin ya itu. Nah biasanya ada tanda-tandanya kalau penyakit layu bakteri ya, ini yang nanti perlu kita perhatikan bagaimana cara pengendalian. Kalau layu bakteri ini biasanya pucuk-pucuknya layu, jika batang atau akar dipotong dan direndam dalam air yang mengeluarkan jalur aluran berwarna putih, lama-kelamaan pohon mati. Nah, cara pengendaliannya ini bisa giliran tanaman pohon yang terserang diambil. Kemudian antraknus, biasanya ada bintik-bintik yang terdapat pada permukaan buah mengeluarkan spora-spora hitam, bintik-bintik lama-kelamaan akan berwarna hitam. Ini dengan menggunakan manep tadi, mancozeb atau copsirerid atau korin atau bio, ini bisa mengurangi antraknus. Kemudian hawar reput atau pucuk ya, pucuk-pucuk menjadi layu dan hitam ya, terdapat spora-spora hitam pada pucuk-pucuk yang berpenyakit. Dengan genomil atau manet atau korin dan bio ini bisa.
Kemudian virus, ya, biasanya urat-urat daun membengkok dan daun berrintik-rintik, ya, serta berkerut biasanya. Nah, ini pohon yang terserang dimusnahkan. Ini biasanya vektornya itu jenis kutu-kutu. Kemudian kalau kutu daun, ini bisa dengan menggunakan pentana biasanya. Kutu ini menghisap cairan sel sehingga kelihatan pucat dan daun menjadi keriput. Kemudian ada hama merah atau jenis ungu, ya. Kemudian ada ulat, ada kumbang dan belalang, kemudian ada lalat buah. Biasanya buah gugus belum masak, ada kesan di situ ada suntikan pada buah. Ini sipermetrin tadi, malathion atau metilaklin ini bisa digunakan. Ya. Ini. Nah, untuk mengendalikan hama dan penyakit, ya, di tanaman cabai ini kita mix dengan pengendalian secara biologi dan dengan cara kimia. Kalau kimia seperti tadi, ya, imidaklorid tadi biasanya untuk mengendalikan apit atau kutu daun. Kemudian hama merah, ya, atau tungu ini biasanya tadi menggunakan abimectin atau amitraz. Ini bisa untuk mengendalikan. Kemudian lalat buah, nah ini dengan sipermetin, ditamid atau dengan ini yang kimia. Kalau tidak bisa menggunakan metilaklin. Kemudian pengendalian lalat putih, whitefly, ini imidacloprid, abamectin, ini yang sangat berbahaya nanti di persemaian atau di fase-fase baru tani. Ya. Nah, kalau secara biologi, pengendalian hama dan penyakit secara biologi, ini kita bisa tabur benih keningkir, ya. Kita tanam keningkir di sekitar tanaman cabai ini juga bisa mengendalikan hama dan penyakit. Semakin keningkir berbuka, biasanya semakin banyak hama-hama yang akan berkumpul. Nah, ini nanti bisa kita semprot di keningkir sehingga tidak menyerang ke tanaman cabai. Atau bisa sebagai nanam tanaman perangkap yang kedua, yaitu dengan menggunakan apa? Jagung. Jagung ini sebagai tanaman perangkap, ya. Biasanya petani-petani itu di pinggir-pinggir itu ditanami jagung, ya. Ini, ya. Kemudian tanaman untuk membunuh serangga kadang yang kurang terlepas dari perangkap ini baru dikendalikan. Nah, ini sebagai tanaman-tanaman perangkap aja, keningkir, tanaman jagung, ya. Nah, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai yang perlu diperhatikan, yang sangat berbahaya apalagi di musim hujan saat ini adalah penyakit layu dan patek. Ini penyebabnya sama, ini adalah Gliosporium gliosporides, Glioxypsidi, Gliosporium atau Colletotrichum capsicum. Biasanya ini layu, layu seperti ini, kemudian ada patek atau anthracnose, ya, orang menyebutnya patek atau anthracnose. Ini sebenarnya disebabkan oleh jamur. Ya, ini penggunaan rutin korin, kemudian bio setiap seminggu sekali ini bisa mengendalikan penyakit seperti ini. Kemudian di awal, ya, kenapa bio kita gunakan sejak awal? Karena memang sumber penyakit itu awal terjadi serangan, ya. Itu penyakit itu sisa-sisanya hidup di dalam tanah. Kalau tanah kita kelola sejak awal, insya Allah nanti serangan yang menyerang ke batang, ke daun, ke buah ini bisa kita kurangi. Sehingga di awal penggunaan bio untuk pencegahan dini sangat-sangat dianjurkan, terutama untuk tanaman cabai. Ya, apalagi yang baru ditanam cabai, kemudian ditanam cabai. Nah, ini penggunaan bio itu jauh lebih banyak lagi. Salah satunya untuk apa? Untuk mengurangi penyakit layu dan penyakit patek atau antraks. Ya. Nah, ini kalau layu bakteri, ini penyebabnya adalah bakteri Pseudomonas solanacarium. Ini kalau di akarnya dipotong, biasanya ini akan keluar. Tapi kalau tidak, ini biasanya jamur yang penyerangannya cepat sekali. Kalau layu bakteri ini spot-spot layunya. Tapi kalau layu karena jamur, ya, Gliosporides tadi ini cepat sekali menyebarnya. Ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi serangan penyakit tadi, ya, ini biasanya ini tadi sudah katakan sisa-sisa tanaman sakit itu hidupnya di dalam tanah. Kalau tanam terus-menerus, ya, ini timbul bibit penyakit. Dan saat ini kan banyak orang habis cabai, ya, cabai lagi, habis itu lombok, cabai lombok, ya, sama saja. Tanam terus-menerus ini juga menyebabkan terjadinya
lonjakan dari serangan penyakit. Kemudian benih yang tidak sehat, karena sekarang ini banyak sekali benih-benih yang baru ditanam aja sudah muncul virus, ya, muncul jamur, ya, ini karena memang benih-benih ini harus kita perhatikan betul, ya. Kemudian lahan terlalu lembab, ini juga memicu timbulnya penyakit layu, timbulnya penyakit padat padi. Kemudian panen dan pasca panen yang kurang baik ini juga bisa memicu panennya yang busuk cuma dibuang di situ, ya, sehingga akan terjadi penumpukan sisa-sisa patogen yang ada di situ, sehingga nanti akan menular karena jamur itu penularannya sangat cepat sekali, ya. Nah, cara pengendalian untuk penyakit layu ataupun layu fusarium, baik fusarium jamur maupun bakteri ataupun pakai tadi, ya, yang paling bagus yaitu kebersihan, sanitasi. Kebersihan kebun itu harus dijaga-jaga betul. Kemudian benihnya itu harus sehat. Kalau bisa cari varietas yang cabai yang tahan terhadap penyakit layu, tahan terhadap penyakit patek atau antraknus. Ya, ini. Kemudian nutrisinya juga harus dicukupi. Insya Allah kalau nutrisinya tercukupi, tidak akan terserang dari serangan penyakit. Ya. Kemudian di awal ini, ya, sudah direndam dengan bio ataupun PMC NASA, paling tidak kurang lebih semalam, ya, direndam. Kemudian drainase ini penting. Jangan sampai air itu tergenang, bedengan bisa tergenang. Ya, ini drainase. Pengaturan drainase ini juga harus dijaga karena ini sangat, apalagi di musim hujan. Kemudian pola tanam dan pemilihan tanam, kemudian hindari tanaman cabai berdekatan dengan tanaman inang. Hindari tanaman cabai dengan tanaman pepaya. Karena pepaya ini sumber penyakit, terutama penyakit layu ataupun busuk buah atau padat tadi. Kemudian bisa rutin semprotkan klorin di umur 7, 20, 40 hari setelah tanam. Ya. Kalau tidak ada klorin dengan menggunakan bio atau dengan menggunakan glycerin. Alternatif terakhir baru, ya, kita kombinasi dengan fungisida kimia yang sistemik tadi, ya, bisa menggunakan mancozeb, ditin, kemudian benlate dan lain-lain, ya, seperti dalam SOP di awal tadi. Kemudian ulat gerayak ini, ulat gerayak ini kalau sudah besar seperti ini sulit dikendalikan. Ini sudah sampai instar keempat. Ya, biasanya menetas ini langsung kita kendalikan. Ya, dulu ada kita punya namanya Vitura yang khusus untuk mengendalikan ulat gerayak, ya, dari virus, ini ampuh sekali. Tapi sekarang sudah tidak keluar lagi, ya, karena memang ada permasalahan-permasalahan mengenai kapasitas produksi dari Vitura. Ya. Kemudian Pestona, kemudian Pentana ini juga bisa disemprotkan tapi pada saat fase setelah muncul telur ini. Jadi ini belum kebal betul. Ini semprot, ini insya Allah kenakan bagian kepala, ya, ini akan mati. Tapi kalau sudah ke fase instar yang keempat ini sudah sulit untuk dikendalikan untuk ulat gerayak. Kemudian yang paling berbahaya di tanaman cabai ini adalah penyakit bule atau penyakit kuning, ya. Kalau di Jogja dulu awal-awal muncul penyakit bule atau penyakit kuning, ini orang menyebutnya penyakit gul lekar. Ya, karena apa? Karena tanamannya kuning semua. Mungkin kalau merah semua PDI, ya. Kalau biru semua, wah, PAN. Kalau hijau semua, wah, seger, P3 atau PKB. Ya. Ini penyakit bule atau penyakit kuning. Ini penyebabnya apa? Anda juga sudah tahu semuanya bahwa ini penyebabnya adalah virus. Namanya virus Gemini. Penyebarannya sangat cepat sekali. Karena apa? Karena dibantu oleh vektor. Ya. Vektor perantara virus Gemini ini. Yang mana perbanyakannya itu tidak dibantu oleh angin. Atau perbanyakannya parthenogenesis.
Nah, salah satu faktornya ini jenis kutu-kutuan ini yang menyebabkan apa penyakit kuning tadi atau penyakit buli ya atau virus Gemini. Ini vektornya ini ya kutu-kutuan, ada trip ya, ada tungu ya, ada aphids ya, ada banci. Ini sangat luar biasa penyebaran karena ini perkembangbiakannya lewat angin, dibantu oleh angin, parthenogenesis ya. Ini bisa dikendalikan ya. Yang kita bisa kendalikan adalah perantaranya, kutu-kutuannya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan pentana, dengan menggunakan BVF, ya, dengan menggunakan akarisida yang khusus untuk kutu-kutuan atau tungu alternatif terakhir, atau bisa dipasang metilapilim seperti ini. Ya, kemudian juga dijaga nutrisinya tercukupi. Insya Allah kalau nutrisinya tercukupi, tidak akan terserang oleh hama dan penyakit. Ya. Kemudian lalat buah. Nah, ini juga sangat penting untuk tanaman cabai. Ya, kalau ada serangan lalat buah, ya bisa dipasang dengan menggunakan apa? Metilapilim. Ya, ini pasang perangkap seperti ini. Kemudian selanjutnya, ya, itu paling banyak berbahaya di tanaman cabai, yaitu lalat buah. Kalau ada metilapilim silahkan gunakan metilapilim. Kalau tidak bisa menggunakan yang sejenis dengan metilapilim atau tanaman perangkap ya, atau dengan penyemprotan fungisida sistemik tadi ini bisa mengurangi dari serangan lalat buah. Ya, itu selanjutnya adalah fase panen dan pasca panen. Fase panen dan pasca panen yang pertama adalah pemanenan. Biasanya tanaman cabai itu panen kurang lebih umur 60 sampai 75 hari, tergantung jenis cabainya, ya, cabai rawit atau cabai keriting. Ya, ini. Kemudian kalau pengen berbunga terus-menerus atau panen terus-menerus, ya, ini setelah petik, ya biasanya petik yang ketiga, ya, setelah pemetikan yang ketiga, ini tetap disemprot, semprot P-oxynasa hormon, kemudian bawah dikocor power nutrition, atau semprot fruit top, ya bawah kocor power nutrition, ya setelah petik. Biasanya petani kan setelah petik sudah, ya sehingga panen ya paling beberapa kali aja. Tapi setelah petik, semprot P-oxynasa hormon, nanti akan muncul bunga lagi terus. Apalagi di harga cabai seperti ini, sebaiknya harus dikelola betul. Ya, jangan sampai habis nanti. Ya, pas harga masih tinggi, semprot terus, semprot, semprot, semprot. Setelah petik, semprot terus, sehingga muncul bunga. Ya, ini sangat-sangat perlu diperhatikan mensiasati bertanam cabai. Dulu pernah ada Mitra NASA, ya, itu apa kegiatannya itu pas cabai mahal gini cari lahan-lahan cabai yang sudah mau habis buahnya. Nah, itu jangan dibedol dulu, jangan dimusnahkan dulu. Nah, dia semprot P-oxynasa, keluar bunga lagi. Ya tinggal ngambil apa lagi? Harga cabai mahal seperti ini. Ya, ini. Kemudian yang kedua cara panen. Ya. Cara panen ya buah dipanen ya tidak terlalu tua ya jangan sampai merah betul. Istilahnya semu-semu matang. Ya, ini. Kemudian yang paling bagus panen itu di pagi hari. Ya, kemudian disortir, kemudian disimpan. Kemudian pengamatan hama dan penyakit bisa dipisahkan antara buah yang busuk dan yang rusak ini harus dipisahkan langsung dipisahkan. Ya ini lebih bagus karena nanti bisa menular apalagi kalau buahnya itu terkena patek tadi, kena anthracnose tadi. Ya jamur ini bisa menular. Nah ini salah satu panen pasca panen. Ya, ini kan luar biasa. Ya, panen cabai seperti ini, cabai merah, cabai besar. Ya ini ada yang tidak menggunakan mulsa pun dengan asal pengendalian gulmanya bagus, bersih seperti ini, insya Allah hasilnya juga bagus. Ya.
Kemudian ini cabai, ya, ini cabai besar, ya, bukan cabai keriting, tapi cabai besar, ya. Ini yang paling banyak ini daerah Jawa Timur yang senang nanam ini, ya. Ini. Nah, mitra NASA dimanapun Anda berada, mungkin Anda bertanya-tanya, di bedengan ini ada botol-botol bekas, ya, botol bekas aqua. Ternyata ini berisi nutrisi, ya, nutrisi NPK, bisa campur Super NASA atau Power Nutrition, ya. Ini untuk nutrisi supaya perlahan-lahan tadi, ya. Ini bisa masuk ke akar secara perlahan-lahan. Jadi aquanya itu di bawahnya itu di botol dibolong pakai jarum, ya, sehingga air nanti akan keluar perlahan-lahan. Nanti kalau habis ditambah lagi, kasih lagi, ya, bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, sehingga nutrisinya tercukupi, ya. Bisa kita lihat luar biasa cabenya, ya. Nih cabai rawit seperti ini, wah, luar biasa. Panen cabai rawit seperti harganya sekarang 120. Bahkan yang kemarin-kemarin karena harga cabai mahal, sampai ada yang memilok cabai. Cabai belum matang dipilok merah-merah. Ini suatu kejahatan agronomi yang sangat luar biasa, dan itu tidak boleh dicontoh oleh mitra-mitra NASA dimanapun Anda berada, karena itu semuanya tidak akan membawa barokah bagi kita bersama, ya. Ini cabai rawit, cabai keriting yang sering kita tontonkan ke mitra-mitra NASA. Ini cabai NASA yang sangat luar biasa, yang kalau kita tanam cabai kan inginnya buah, buahnya banyak, yang luar biasa, ya. Ini kalau 120 berapa, 100.000, luar biasa. Nah, ini cabai rawit sangat lagi naik daun, ini di Pinrang, ini luar biasa. Ini sekarang sekilo 120, ya, luar biasa. Ini kemarin kalau di kampung beli 2.000 itu cuma dapat 4 buah, ya, 4 buah cabai 2.000. Nah, satunya berapa? 500, ya. Cabai mahal sekali, ya. Ini kebetulan dapat kiriman dulu, ya. Ini cabai yang ditanam di polybag, kebetulan di daerah Sabah, Malaysia. Nah, ini kita pernah kerjasama dengan Sabah, Malaysia, ya. Ini cabainya. Nah, ini kalau di sana pupuknya ini dinamakan pupuk baja. Ada pupuk baja Super NASA, baja Power, ada baja NASA, Harmonic Green Star. Nah, ini luar biasa, di polybag juga luar biasa. Nih, gendut, ya, luar biasa cabainya, besar-besar seperti orangnya, ya. Itu mitra NASA dimanapun Anda berada, ya, yang perlu kita perhatikan, ya, dalam berbudidaya tanaman cabai yang saat ini harganya luar biasa, ya, harganya luar biasa fantastis, sampai 100.000 lebih, ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Dan ini seperti yang sudah saya katakan tadi, bagaimana kita mensikapi supaya produksi cabai, ya, tanaman cabai kita itu bisa optimal, ya. Ini kita harus pelajari mulai dari awal sampai panen, ya. Dari mulai pratanam, ya, kemudian tanam, kemudian pengelolaan tanamannya, ya, sampai ke pasca panennya juga harus diperhatikan, ya. Mungkin itu, ya, dengan harga cabai yang sangat melambung, mudah-mudahan mitra-mitra NASA dimanapun Anda berada, baik yang sekarang ini lagi tanam cabai ataupun
yang sudah mau panen cabai, mudah-mudahan bisa ya menjadi kebanggaan kita bersama bahwa dengan produksi yang sangat luar biasa ini kita bisa berkontribusi dalam peningkatan produksi tanaman cabai. Nah, ada beberapa hal yang perlu disikapi, ungkapan Jawa yang baik untuk kita sikapi kalau pengen pertanian kita barokah. Ya, karena ada yang mengejar hanya panen-panen saja tapi kebarokahnya itu berkurang. Dan ungkapan Jawa ini sekarang ini sangat-sangat sudah tidak diperhatikan lagi, terutama pada masa-masa saat ini. Nah, ini ada ungkapan Jawa yang baik untuk kita sikapi. Yang pertama, ya, bahan organik sebagai pupuk ini ojo disepelekan. Ya, bahan organik sebagai pupuk ini jangan pernah disepelekan. Ya, karena tanah yang subur ini pasti di situ ada kandungan bahan-bahan organik. Jadi jangan pernah menyepelekan bahan organik. Golek gampange, golek penake, nek wis mukti gendong lali. Ya, cari mudahnya, cari enaknya, kalau sudah berhasil lupa. Ya. Jadi petani itu kadang-kadang jarang memberikan kembali apa yang dimanfaatkan oleh tanaman setelah mengambil hasilnya. Seperti tadi, setelah dipetik sudah tidak dikasih pupuk, sehingga ya, tanaman setelah petik ya sudah nanti akan ini ditombok. Kemudian yang kedua adalah penggunaan mikroba untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman, OPT, ya, organisme pengganggu tanaman, hama, penyakit, dan guma. Ya. Itu tombo, itu ora adoh karo memolone. Setiap hama pasti ada musuh alaminya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya. Tombo itu ora adoh karo memolone. Obat itu tidak jauh dari penyebabnya. Kalau ada hama, pasti ada musuh alaminya. Kalau ada pereng, pasti musuh alaminya apa? Laba-laba. Ya, Beauveria bassiana. Ya. Kenapa orang merajalela? Karena musuh alaminya di alam ini sudah tidak ada. Ini harus kita perhatikan juga. Kemudian yang ketiga, menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Nah, ini yang sudah jarang diperhatikan. Ya. Ojo sok nyengsarake alam, nek pengen ora disesarake karo alam. Sopo nandur munduh, sopo gawe ngake. Ya, jangan pernah menyengsarakan alam kalau tidak ingin disengsarakan dengan alam. Siapa yang menanam pasti akan menuai, akan memanen. Siapa yang membuat pasti akan memakai. Seperti saat ini cabai mahal. Ya, yang tidak tanam pun kadang ikut panen karena mahal. 1 kilo 100.000 luar biasa. Bahkan sampai ada yang mengecat, memilok supaya warnanya itu merah. Ya, ini kan pertanian yang kurang barokah. Ya, ini pertanian Jawa yang perlu disikapi. Mudah-mudahan pertanian kita kalau ingin pertanian yang barokah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita bersama. Kalau ada yang kurang jelas, nanti kita bisa sharing, tanyakan di FB atau bisa kontak langsung ke kami, ya.